Apa itu zuhud? Pertanyaan, apa itu zuhud? Dan bagaimana caranya agar bisa zuhud? Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibnul Qayyim menyebutkan definisi zuhud dan wara' yang pernah beliau dengar dari gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim mengatakan, saya mendengar Syekhul Islam pernah mengatakan, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, dan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan di akhirat. Kemudian Ibnul Qayyim menegaskan, ungkapan ini adalah definisi terbaik dan paling mewakili untuk kata zuhud dan wara', Madarijus Salikin. Berdasarkan pengertian di atas, zuhud lebih tinggi derajatnya dibandingkan wara', karena zuhud pasti wara' dan tidak sebaliknya. Zuhud dalam Al-Quran. Sebagian ulama menyebutkan bahwa zuhud telah Allah jelaskan dalam Al-Quran melalui ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Memahami ayat di atas, Imam Al-Junaid mengatakan, orang yang zuhud tidak menjadi bangga karena memiliki dunia dan tidak menjadi sedih karena kehilangan dunia. Madarijus Salikin. Zuhud tidak harus miskin. Zuhud adalah amalan hati, sehingga yang bisa menilai hanya Allah. Karena itu, kita tidak bisa menilai status seseorang itu zuhud ataukah tidak zuhud hanya semata dengan melihat penampilan luar. Kekayaan dan harta yang dimiliki bukan standar zuhud. Orang bisa menjadi zuhud sekalipun Allah memberikan banyak kekayaan kepadanya. Kita tidak memungkiri bahwa para nabi yang Allah beri kerajaan seperti Yusuf, Daud, atau Sulaiman, mereka adalah manusia-manusia yang sangat zuhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat Nabi Daud, yang artinya, ingatlah hambaku Daud, pemilik kekuatan dalam melakukan ketaatan. Sesungguhnya beliau awwab, yaitu orang yang suka kembali kepada Allah. Quran Surat Sad ayat 17. Allah juga berfirman tentang Sulaiman yang artinya, kami anugerahkan anak kepada Daud yang namanya Sulaiman. Sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia awwab, orang yang suka kembali kepada Allah. Quran Surat Sad ayat 30. Kemudian Allah berfirman tentang Ayub yang artinya, kami dapati Ayub adalah orang yang sabar, sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia orang yang awwab, suka kembali kepada Allah. Quran Surat Sad ayat 44. Anda bisa perhatikan, ketiga nabi mulia dengan ujian yang berbeda. Allah gelari mereka semua dengan kata awwab. Daud dan Sulaiman alaihimassalam diuji dengan kekayaan, sementara Ayub diuji dengan kemiskinan. Cara agar bisa zuhud. Hasan al-Basri, yaitu ulama senior masa tabi'in, pernah ditanya, apa rahasia zuhud Anda terhadap dunia? Jawaban beliau, aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil orang, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Aku yakin bahwa amalku tidak akan diwakilkan kepada orang lain, sehingga aku sendiri yang sibuk menjalankannya. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku, hingga aku malu merespon pengawasannya dengan melakukan maksiat. Aku yakin bahwa kematian menantiku, sehingga aku siapkan bekal untuk bertemu Allah. Semoga Allah membimbing kita untuk mengambil bagian dari sifat zuhud itu. Demikian, Allahu a'lam.